Halo teman-teman. Video ini adalah kelanjutan dari video Kerajaan Cempaka yang sebelumnya. Tonton juga part 1 supaya tidak bingung. Sebuah dinasti baru menduduki tahta Angkor di Kamboja. Dengan cepat raja-raja baru ini mendorong proyek pembangunan kerajaan dan berambisi menguasai Asia Tenggara. Salah satunya adalah Raja Suryawarman kedua yang mendirikan Angkor Wat di Kamboja. Pada tahun 1080, pasukan dari Kerajaan Khmer menyerang Vijaya, menghancurkan banyak candi dan vihara, serta menjarah harta-harta Kerajaan Cempaka. Setelah mengalami penderitaan yang hebat, pasukan Cempaka berhasil mengalahkan pasukan Khmer dan mengamankan ibu kota mereka. Pada tahun 1145, Kerajaan Khmer kembali menyerang Cempaka. Pasukan Khmer menduduki kota Vijaya dan menghancurkan candi-candi di Misehn. Pada 1149, pasukan pembalasan dari Cempaka yang dipimpin Raja Jaya Hariwarman ke-1 berhasil mengalahkan pasukan Khmer dan merebut kembali kota Vijaya. Pada tahun 1177, Kerajaan Cempaka mengirim armada dari Sungai Mekong memasuki Danau Tonle Sap di Kamboja untuk membalas dendam. Diam-diam pasukan Cempaka menyerbu ibu kota Khmer di Yasodarapura, membunuh Raja Tribuanaditya dan merampas harta mereka. Pada tahun 1270, Kekaisaran Mongolia di bawah Kublai Khan berhasil mengalahkan dinasti Song di Tiongkok dan mengambil alih seluruh pemerintahan Tiongkok. Bangsawan dan perwira yang setia pada dinasti Song melarikan diri ke Cempaka di mana mereka disambut dengan baik. Pada tahun 1283, pasukan Mongolia di bawah Jenderal Sogetu menyerbu Kerajaan Cempaka dan menduduki kota Vijaya. Namun, Raja Indrawarman kelima berhasil kabur ke pegunungan dan mempersiapkan perlawanan balik. Meskipun pasukan Cempaka dikalahkan berkali-kali, pasukan Mongolia tidak mampu merebut wilayah Cempaka secara menyeluruh. Perlawanan yang kuat dan cuaca yang asing melemahkan pasukan Mongolia secara signifikan. Pada tahun 1285, Jenderal Sogetu wafat dalam pertempuran dan pasukan Mongolia sudah banyak yang terbunuh. Raja Indrawarman kelima kemudian mengirim utusan ke Kublai Khan dan mendapatkan perjanjian damai. Pada tahun 1307, Raja Jayasingawarman III menukarkan dua wilayah kerajaan Cempaka kepada Vietnam untuk menikahi salah satu putri Vietnam, Huyen Tran. Tak lama kemudian, sang raja meninggal dunia. Adalah tradisi Cempaka di mana istri seorang raja harus mengikuti rajanya yang meninggal. Hal ini membuat Huyen Tran takut dan kabur kembali ke Vietnam. Akan tetapi, wilayah kerajaan Cempaka tidak dikembalikan ke Cempaka. Pada abad ke-14, kerajaan Cempaka memasuki masa kelam. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan prasasti yang dibuat dan menurunnya kualitas candi-candi yang dibangun. Perang tak berkesudahan diduga menyebabkan kehancuran yang masif dan rusaknya tatanan sosio-kultural di kerajaan Cempaka. Pada masa ini masyarakat kerajaan Cempaka mulai mengadopsi agama Islam. Orang-orang Cempaka mengenal agama Islam melalui perdagangan dengan bangsa Arab dan Persia. Raja kuat terakhir yang berkuasa di Cempaka adalah Ce Bunga yang dijuluki Raja Merah oleh orang-orang Vietnam. Ce Bunga sempat berhasil menyatukan kembali wilayah Cempaka dan nyaris saja mengalahkan kerajaan Vietnam dengan serangan laut. Pada tahun 1371 dan 1377, pasukan Cempaka berhasil menjarah ibu kota Vietnam di Thang Long. Ce Bunga dan kebengisannya baru bisa dihentikan setelah dia dan pasukannya dihujani tembakan mesiu, teknologi baru yang digunakan oleh kerajaan Vietnam. Ce Bunga, walaupun tidak berhasil mengalahkan kerajaan Vietnam, telah menyebabkan runtuhnya dinasti Tran, dinasti yang dahulunya dikenal tak terkalahkan. Pada awal abad ke-15, ekonomi kerajaan Cempaka sempat berkembang pesat. Pedagang dari berbagai macam daerah datang dan berdagang di pelabuhan Cempaka. Pada tahun 1444 sampai dengan 1445, Raja Mahavijaya dari Cempaka melancarkan serangan ke Hoa Châu di Vietnam. Hal ini menyebabkan serangan balasan dari Kaisar baru Vietnam, Lien Han Tong. Pasukan Vietnam di bawah pimpinan Jenderal Trinh Ha menyerbu Cempaka dan berhasil merebut kota Vijaya serta menangkap Raja Mahavijaya. Kaisar Vietnam menunjuk Mahakali untuk menjadi raja baru Cempaka. Mahakali digantikan oleh Mahasajan.
Pada tahun 1469, pasukan Cempaka lagi-lagi menyerang Hoa Chau. Hal ini membuat murka Kaisar Vietnam yang kemudian mengirim pasukan dalam jumlah yang sangat banyak untuk menghancurkan kerajaan Cempaka. 100.000 pasukan didukung oleh 150.000 warga sipil menyerbu kota Vijaya dan berhasil merebutnya. Dalam pertempuran sekitar 30.000 orang Cempaka ditangkap dan 60.000 dibunuh. Mahasajan ditangkap namun wafat dalam perjalanan menuju Vietnam. Ibu kota Cempaka, Vijaya, di bumi hanguskan. Wilayah-wilayah Cempaka kemudian dicaplok oleh kerajaan Vietnam. Kekalahan ini menyebabkan terjadinya pelarian besar di mana orang-orang Cempaka kabur ke Kamboja dan Malaka. Beberapa orang Cham juga kabur ke Pulau Jawa di mana seorang putri di antara mereka yang bernama Darawati menikahi Raja Brawijaya kelima dari kerajaan Majapahit. Konon, Putri Darawati lah yang mendorong Raja Brawijaya untuk mengikuti agama Islam dan membantu menyebarkan ajaran Islam di Majapahit. Tersisalah wilayah Kautara dan Panduranga. Kautara direbut oleh pasukan dinasti Nguyen pada tahun 1578, disusul oleh Panduranga pada tahun 1832. Orang Cempaka sempat melakukan pemberontakan namun tidak berhasil. Sekarang, masih ada sekitar 800.000 orang Cempaka. Sekitar 600.000 tinggal di Kamboja dan 180.000 tinggal di Vietnam. Sebagian besar orang Cempaka menganut agama Islam dan sebagian mengikuti agama Hindu. Sebagian penduduk Aceh diyakini sebagai keturunan dari orang-orang Cempaka yang kabur pada abad ke-15. Hal ini dibuktikan dengan bahasa yang sangat mirip antara orang Aceh dan Cempaka. Bahasa ini sekarang dikategorikan dalam rumpun bahasa Aceh Champa. Bukan hanya itu, suku Jambak yang sekarang tinggal di daerah Minangkabau pun diyakini merupakan keturunan orang-orang Cham yang kabur ke Sumatera di bawah pimpinan Heramong Champa.